bisa kasih pressure ini lewat dalam rumput. Ruby dan Selena. Oke, berarti ini akan ada Ruby XP dan juga Selena Rom harusnya. Yep. Dan satu hero terakhir yang akan diamankan oleh Bigatron Alpha. Harusnya sih XP lane ya. Ya ini berarti Ruby Selena ya. Ruby Selena ini Ruby-nya bisa main jadi roamer, Selena-nya jadi mid. Bisa. Atau Bisa. Esme mid juga kadang suka muncul. Yap. Tapi ini Plot twist lagi nih. Apa coba? agak gimana? Untuk magical damage-nya oke. Mereka udah mengamankan Selena ya. Kita tahu burst juga untuk damage-nya. Ini solo target dan itu juga berdasarkan dari Abyssal Arrow-nya yang kalau memang connect baru semuanya akan menjadi satu rangkaian source skill yang sangat-sangat kombonya itu luar biasa. Tapi barusan ada Link yang memang sudah diamankan pula oleh Bigatron Alpha. Baru kita bilang ya, kalau dari Max ini adalah assassin dengan defense item. Yep. Sekarang Link kembali muncul. Ada apa hari ini? Apa hari Sabtu tanggal berapa nih sekarang nih? Iya, ini tanggal 3 ya. 3 September adalah hari kebangkitan Linknya. Iya. Karena muncul terus nih hari ini. Hari kebangkitan assassin pula yang memang langsung disaksikan juga oleh Bapak Assassin kita ini ya. Ada Mama Seiko dan juga Duta Mang Ea di depan itu. Untuk sekarang di match yang terakhir dengan adanya dukungan dari masing-masing super fans, akan seperti apa matchnya aja di MPL Arena? Coba sekali lagi suaranya kita dengar dulu dong. Yap, itu dia semangat yang dihadirkan di MPL Arena. Land of Dawn akan menjadi saksi game yang pertama, match yang ketiga untuk hari ini. Iya, dan yang pastinya ini harga mati ya untuk match kali ini. Tapi kita lihat di mana Esmeralda untuk Luke. Berarti ini adalah Selena mid. Ya, Selena mid dengan Magic Worship juga ya pakainya ini ya. Jadi langsung ngasih efek burn ke lawannya juga. Yap, Marky coba lihat tadi memberikan sedikit bantuannya agar dari Link cepat bisa mendapatkan juga karena purple buff yang dia butuhkan. Elzura ada di area mid dengan penggunaan Selena-nya. Sementara itu Chana Kitty dengan Akai akan bergerak ke arah mana? Oke, ingin mengamankan seperti ke arah satu monster jungle. Abyssal Arrow-nya udah mulai hadir pula. Dapat kali ini langsung aja mengarah ke area dari satu Rock Ursa. Namun Elzura tertangkap basah di area tersebut. Untungnya dia masih bisa kabur dan Max langsung aja dengan pin poise-nya dia pergi ke area dari Orange Buff. Early pressure dari Selena ini benar-benar harus dimanfaatin ya. Dengan adanya Abyssal Arrow dan kali ini hampir saja terkonek kepada Saranki. Masih bisa mundur terlebih dahulu pastinya, tapi di arah atas sudah terjadi 1v1 situation. Luke berhadapan dengan Ripo dan juga Kadera udah mulai tercicil HP-nya di tangan seorang Marky. Ya, sebenarnya yang bahaya di sini adalah gold lane-nya ya. Karena memang dari Beatrix-nya juga bisa dapetin early advantage dengan item-itemnya. Bigatron Alpha mereka pastinya tetap unggul untuk di mid game, apalagi di late game-nya. Mereka masih punya Link yang bisa melakukan split push dan berkebalikan. Geek Fam kurang mempunyai hero yang bisa melakukan mobilitas. Yep. Kadera di bawah masih berkutat juga dengan satu marksman yang dimiliki oleh Bigatron Alpha dengan penggunaan Marky yang menggunakan ke arah Beatrix. Ya ini mau gak mau nantinya di early game combo dari Nibirunya aja udah sangat-sangat cepat sekali untuk menghilangkan satu wave minion. Dan dia bisa melakukan rotasi pula ke area yang berbeda. Ini mau gak mau juga harus sangat-sangat digaris bawahin. Oke, dan balik lagi ya dari Kadera sendiri dengan Cloud ini benar-benar item dependent banget dengan adanya Turtle yang pertama sekarang udah muncul, masih belum bisa tapi Luke kali ini harus mundur terlebih dahulu, nggak bisa lagi untuk terlalu maju karena ada Falah dan Ripo yang langsung mencoba untuk mengamankan top lane-nya dan Turtle udah mulai ditarik menuju ke arah teman-teman dari Bigatron Alpha dan Baloyski udah mulai zoning out juga. Emo Vended belum connect karena siapa-siapa lihat adanya Ripo yang harus mundur terlebih dahulu dan EL chain-nya connect mendorong di satu dengan ada Dominant Blast. Hilang sudah Luke kali ini untuk pertama kalinya. Wow, satu efek 19 yang memang sangat-sangat on point. Melihat tadi ada MOPD yang udah dikeluarkan plus jarak dari Donald Walking masih cukup jauh. Tapi Falahnya harus mundur. Ripo sedikit lagi SP-nya. Chana Kitty berusaha untuk mendorong mundur tapi terkena efek dari Chena Enhance. Sangat-sangat membuat mereka kesulitan hingga untuk kali ini Turtle yang pertama masih menjadi milik dari Bigatron Alpha. Owning di early yang cukup baik ya, dimana dapat 1 poin eliminasi, ditambah juga dengan Turtle. Tapi kalau kita intip dari emblemnya Mawa? Yes, dari emblem Weapon Master. Di sini yang penting ada di gold lane ya. Dimana Weapon Master akan berduel juga dengan Avaris dan ini masih dengan momen-momen untuk menunggu siapa yang bakal nge-pull untuk goldnya sendiri. Magic Worship yang dipakai oleh Elzura juga dengan penetration dia, movement speednya untuk berhadapan dengan Impure Rage yang dimainkan oleh Falah.
Dan Vala juga dia sama-sama penetration di sini. Jadi untuk mid lanernya, dua-duanya bakal cepat untuk mendapatkan damage. Iya, cuman ini PR-nya adalah dari Geek Fam. Kayaknya sulit untuk clear wave minion ya. Mengingat di sini midnya terisi oleh seorang Selena. betul. Yep. Yes, dan juga kali ini beralih ke arah bawah. Udah mulai terlihat adanya sedikit zoning out dari seorang Ki yang udah bersiap juga di area rerumputan. Tapi Baloiski juga melakukan hal yang sama untuk saling menzoning. The new Ox Effect. Wah. The better you smell, the better you play. Semakin wangi, semakin cakaplah permainannya. Dan double blastnya connect pula ke arah Baloiski yang memang membuat dirinya tidak akan bisa pergi lagi dari area tersebut. Tapi Luke di area mid udah dengan Esmeraldanya siap untuk membantu rekan-rekannya. Hanya saja kali ini ada pergerakan dilakukan oleh pemain dari Bikiton Alpha untuk pergi ke area bawah. Yes, dan Ki masih coba untuk zoning out lagi. Alzura udah bersiap pastinya untuk melemparkan Abyssal Arrow-nya. Tapi lihat, udah ada satu runner Avati. Belum berhasil untuk connect menuju ke arah Kadera yang dituju. Dan 20 detik menuju Turtle yang kedua. Ini harusnya bakal ada kontes sih dari Yeah. Geek Fam. Oke, dan Demon Shoes tadi baru saja juga untuk Alzura ya. Tampaknya ada sedikit bocor dia di arah dari mana poolnya sendiri. Dan ya, masih dengan riset-riset manja sini. Lambat banget untuk tempo permainannya. Yep. Semua berusaha untuk mengcover di arah dari Goldred. Waduh, untungnya Elzura masih bisa pergi. Coba lihat lagi. Ada chain enhance yang udah dikeluarkan. Jana Kitty membawa Turtle tersebut mundur. I'm Pendant udah dikeluarkan. Tapi habis arrow-nya ditangkal dengan Guardian Bulwark. Baik banget. Baloiski langsung aja mendorong mundur pergerakan dari Ripo. Ripo akan gak bisa selamat. Karena untuk kali ini dia harus mengeluarkan pula flicker. Tapi Ripo sepertinya masih bisa kabur. Tidak, karena Ripo-nya berhasil langsung diamankan. Dan Luke pun malah dia yang selamat dengan sedikit lagi HP yang tersisa. Dan Kadera memberikan bantuan untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Oke, initiative kali juga mulai terbuka dan bahkan sebuah Wesker berhasil untuk mempunish seorang Baloiski di area River. Dan di mana Turtle yang tadi teriset di tangan Geek Fam Junior sekarang udah dipegang juga oleh Bigeton Alpha. Waduh, Jana Kitty masih berada di area terus sedikit lagi yang tersisa. Ada pertempuran retribution yang tadi sangat-sangat terlihat. Namun menyesal sedikit dan Max lah yang berhasil mendapatkan Turtle tersebut. Dua kali Turtle, ini efek snowball dari Assassin juga udah mulai berasa. Udah owning banget juga dan Jana Cutie sebenarnya agak sedikit tertekan. Tapi Luke kali ini terkena dengan Enchant bakal disambut lagi dengan ada Max. Kali ini Luke yang tumbang untuk kedua kalinya. Dan harus merelakan satu tertarik di arah top lane juga hancur seperti di tangan seorang Ripo. Ya, dengan punya mobilitas yang tinggi, Link dari Max ini bakal bebas banget untuk menusuk ke area belakang. Tinggal menghindari saja posisi dari Baloiski ada di mana. Dari item build-nya Dominance Ice sudah selesai untuk Ki. Sedangkan ya, ini mid lanernya ya, karena dia Genius One buat Vala. Dan juga dia pakai Impure Edge. Jadi dia bakal dalam banget dengan ada tambahan 4% lagi damage to HP-nya. Setiap 8 second. Yap. Impure Edge dan itu bisa langsung menjadi satu sisi yang sangat-sangat baik digunakan apabila terkena pula ke dalam satu area. Habis arrow-nya gak kena ke arah Vala. Vala masih tetap berada di area mid. Dikeluarkan lagi habis arrow-nya gak kena ke arah siapapun. Sementara Kaye masih berlindung dari balik Guardian Bulwark yang dia punya. Dan wave-nya di bagian bawah menghantarkan Bigoton apa untuk menghancurkan satu outer turret tersebut. Yes, dan ini dia dua outer turret yang udah hancur juga di arah atas dan bawah. Membuat dari Geek Fam kali ini udah cukup ketinggalan dari segi networknya. 3.300 network yang terselisihkan di antara mereka. Dan kali ini dari Alzura yang dari tadi aku belum lihat abis arrow-nya on point. Karena dari tadi kenanya Ki. Jadi gimana Ki nggak bisa langsung di instant kill. Oke, dan juga di sini adalah double roamer strats Iya. buat Geek Fam. Karena tadi Alzura juga dia kalau nggak salah ada konsil tadi yang dipakai oleh Alzura. Dan sejauh ini memang dari objektif ya, Bikiton Alpha mereka udah pegang bottom lane-nya, bahkan ini cukup kenyang dari markinya dengan 2 poin kill yang didapatkan. Waduh, kena nih gara-gara Julia dan itu bakal jauh banget. Tapi dengan timer yang sudah habis, stun yang sudah habis, dia pun masih bisa selamat. Elzura melemparkan kembali habis arrow-nya kena ke arah Max, tapi Max pun masih banyak perlindungan dan sulit untuk Elzura bisa mendekati ke arah tersebut. Tapi Baloiski terjebak seorang diri, ada flicker yang dikeluarkan. Bahkan kali ini Ripo dan juga langsung membalaskan keadaan. Ditampol sudah rubinya. Wow. Lenyap kali ini. Ini benar-benar bisa nge-cover dengan baik ya. Dia bahkan cuma muncul dengan charge-nya aja udah bisa mukul mundur dari Alzura. Sebenarnya bukan masalah di sana sih. Lihat level dari Alzura. Ya, level 6. Dia mid laner loh tadi. Iya sis. Dan ketinggalannya jauh banget dibandingkan mungkin dengan Vala yang sudah masuk ke level 10. 4 level gapnya loh. Ini balik lagi dengan clearing yang gak bisa instan gitu di area middle.
Jadi gak bisa maksimal untuk leveling juga dari mid laner bagi Geek Fam. Belum lagi kan dia inisiasi yang dilakukan adalah kalau memang Abyssal Arrow-nya connect, Ya. baru terjadi sebuah pertempuran di atas board ataupun sebuah pergerakan tambahan. Tapi kalau memang tidak kena harus menahan dulu. Ada Renner yang masuk ke dalam tubuh dari Baloiski 2,5 bar menghilang. Ini udah Baloiski. damage-nya sakit. Ini Baloiski loh Tank masalahnya. loh. Sakit banget loh. Ya, Oke. dari Eroja juga kan susah kena ya karena ada kehadiran dari Lolita. Yap. Ini nih, dari Lolitanya dan Maxnya bebas banget. Level 12 untuk Link. Yang berarti ya dia udah punya mungkin potential damage-nya lah dengan Time Pass of Blade-nya. Yap. Dan sekarang Marky pun udah join the fight. Ini mengakibatkan mereka juga akan sedikit sulit lagi. Kenapa? Karena Kadera masih menahan di bagian belakang. Ada Kaye yang langsung terkena tadi dari Abyssal Arrow, tapi masih bisa tertahan. Central Tower di area mid pun sudah berhasil dihancurkan. Renner ke tubuh seorang Baloiski yang notabene dia adalah seorang roamer. Dia juga pakai dari emblem tanknya. Tembus loh, ini masih menit ke-9 gitu loh. Udah level 11 juga dari markinya. Ini harus diwaspadai. Ingat sesaat lagi juga Lord yang pertama bakal muncul. Tapi Ripo sedikit terkena dengan adanya poking damage dari seorang Elzuranya. Abyssal Arrow lagi-lagi mencoba untuk membuka area rerumputan. Tapi belum ada satupun target yang dituju. Yap. Jana Kitty belum ada aksi inisiasi yang dia lakukan sejauh ini. Belum ada aksi penjepitan pula. Tapi orange buff-nya coba lihat. Wesker sudah di standby kan. Siapa yang akan mau mendekat? Orange buff-nya berhasil menjadi milik dari Marky. Terus-terusan melakukan farming. Akan semakin sakit lagi damage-nya. Akan semakin sustain lagi badannya dengan item-item yang akan dia pilih nanti. Oke, dan Lordnya sudah muncul. Kali ini akankah menjadi sebuah kontes mengingat Max udah mulai hadir juga ngepoking karena Lordnya. Jana Cutie udah bersiap di area rumputan pastinya untuk bisa melakukan adanya kontes. Tapi lihat setup yang dilakukan Elzura udah mulai kecicil juga dan harus mundur terlebih dahulu. Tapi charge dilakukan kali dari seorang Ki memukul mundur seorang Jana Cutie dan juga Baloiski ke arah belakang dan Lordnya terreset begitu saja. Oke, dan ini split yang dilakukan juga ya oleh si Ripo. Ini membuahkan hasil loh. Karena dari Esmeraldanya mau gak mau potongnya dia ini jauh lebih lambat untuk nge-clear wave dibandingkan dengan Pakito dan sekarang Bigetron Alpha. Kalau mereka mau ambil team fight inisiasi, mereka bakal bisa. Wait, itu dibawakan Natu Falanya mau dikeroyok kah? Masih ada flicker. Renner apatinya masuk ke dalam tubuh dari Akai. Tapi Lord masih setengah SP lagi. Terkena pula ke arah dari Link. Akankah Jana Kitty mau maju ke bagian sana? Tapi masih bisa dibalaskan langsung ke ada 1-12. Mereka semua dipukul mundur. Lordnya berhasil menjadi milik dari Marky dan juga Bigetron Alpha. Dilompat dengan satu kali tambah dan juga udah ada Blazing Duel memberikan damage satu area. Namun masih belum begitu berasa untuk damage yang dimiliki oleh Kadera hingga membuat malah mereka kehilangan 3 playernya. Gifam tertinggal begitu jauh. Wow, peperangan yang terpisah. Mereka memukul mundur tadi Jana Cutie sama Baloiski, tapi Lordnya masih ditahan dan bisa disecure oleh seorang Marky. Ya, ini ini- sebuah keuntungan yang begitu banyak ya. Ya, damage yang bisa diberikan oleh Kadera juga ternyata nggak terlalu besar dengan Blazing Duet-nya. Dan itu key factor banget sih buat Bigetron ya, untuk mereka bisa menangin tadi team fight-nya. Iya, balik lagi. Cloud benar-benar item dependent banget dan apalagi kita lihat belum terlalu bisa keep up juga ya mengingat Marky udah level 14. Terpaut 3 level. Ini pasti akan menjadi cukup sulit dan bahkan Wind of Nature udah di-secure oleh Marky. Ya, itu item yang paling penting untuk team fight ke depannya. Ya. Karena Blazing Duet-nya pastinya bisa Yap. miss. Plus untuk sekarang dari Geek Farm mereka tidak punya satu high ground yang bisa membantu untuk bisa menghilangkan satu wave minion dengan sangat cepat dari Selena juga. Hanya bisa membantu dari kejauhan dengan Crab dan juga Arrow yang dilemparkan. Lumayan blast tapi masih tercancel dengan dari satu Abyssal Arrow. Masih selamat mereka sejauh ini tapi tidak. Untuk satu best star yang ada di area top lane ini baru menit ke-12 loh. Dimana mereka akan kehilangan kah? 2 best turret. Sayang sekali dan mereka rugi banyak loh. Balik lagi di sini nggak ada yang punya high ground defense gitu loh untuk bisa nge-clear wave minion dengan cepat kecuali Blazing Duet. Ya, dan itu Blazing Duet pasti mahal ya kalau cuma untuk melakukan clear wave minion. Iya. Jadi tugasnya Geek Fam, ya kalau mereka mau kembali ke tracknya nih untuk bisa berhadapan dengan Bigetron Alpha, main pick off. Pick off di awal mereka gak jalan, mereka harus bisa mainin sekarang. Cuman targetnya memang harus pas. Kalau targetnya ke arah tank, bakal susah untuk bisa tumbangkan. Atau mungkin yang licin ya. Jadi Marky ini harus menjadi target. Entah gimana caranya. Wow, ya dan lihat ini baru Ripo aja yang tumbang loh sejauh ini. Wait. Nah, tuh nggak kena tuh. Abyssal Arrow tadi numpang lewat doang ke sebelah kiri dari Marky. Kupingnya ya. Iya, kupingnya wish lewat. Lele.
Masih cukup slow tempo yang dimainkan oleh kedua tim ini. 13 menit waktu berjalan, 81 poin kill Kadera. Dengan penggunaan dari cloudnya 761,2, itulah average goal per menit yang berhasil dia dapatkan. Ya, dia masih cukup tenang sih untuk melakukan farmingan. Tapi sekarang dengan kondisi gap gold yang lumayan jauh, ini bisa ditangkis lah serangan dari Cloud ya. Setidaknya satu kali ketika ada tim fight besar yang terjadi. 12.500 loh. Bahkan lihat dari turret Bigetron Alpha nggak ada yang tersentuh sama sekali ya sejauh ini. Iya. Masih utuh seutuh-utuhnya. Iya loh. Iya, dan nggak ada yang bisa nyicil juga. Dan bahkan pergerakan dari Kadera juga nggak dikasih space untuk bisa maju. Tapi Abyssal Row lagi-lagi menghantui seorang Marky. Yap, karena untuk Geek Farm sendiri juga penggunaan Selena untuk menjadi satu mid lanernya ini akan sangat beresiko. Kenapa? Karena Selena bukanlah hal yang baik untuk bertahan gitu loh. Tapi di saat menyerang Selena satu hero yang sangat-sangat bagus sekali. Tapi di saat dia disuruh bertahan, ini menjadi sebuah kesulitan tambahan lagi untuk Geek Farm. Clear minion juga lambat. Abyssal Row-nya kalau kena oke, kalau Di tidak kena, solo. nah ini kan sangat membawa waktu. Tapi Marky solo kill aja terhadap Lord. Ini damage macam apa yang udah Wesker dia doang ya. hasilkan? Wow. Pakai Wesker doang loh, dia nggak pakai DPS sama sekali. Wesker. Sedemikian pede untuk nge-solo Lord. Iya. Menit 14. Dan dari Geekfam juga nggak berhasil untuk melakukan pick off-nya kayak seperti Om Wawa bilang ya. Early advantage-nya nggak bisa dimanfaatkan. Karena balik lagi di sini ada assassin yang bisa bersinar juga dari early Ini. game. Wow, ini dengan Lordnya mereka bersiap dan ada konsel yang memang sudah dikeluarkan. Mulai berbelok sedikit ke kiri. Dan ada Baloiski yang akan tertangkap basah. Tapi Baloiski dengan setengah SP lagi yang mau pedot yang kena langsung ada dua orang. Tapi boleh dikeluarkan pula berhasil kabur dari bersama. Tapi jatah Kitty dengan habis spin yang dia miliki. Tapi KAE di bagian dalam sana berusaha untuk langsung berlindung dari balik Guardiano. Buat kian blok yang dia miliki. Dan mulai terdorong pula. Dilompati dari Max. Tidak satu di fight swordnya. Tapi Marky berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Wow. Terpick off-nya tadi seorang Kadera ya di aksi pertahanan yang akhirnya membuat base-nya terekspos. Dan kemenangan berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama.